Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman petani sawit seluruh Indonesia. Hari ini petani sawit kampung lagi di kebun ini, lagi lihat-lihat sambil kita membahas sedikit tentang jarak tanam ya. Jarak tanam kelapa sawit yang ada di kebun kita, kebun petani sawit kampung. Oke, teman-teman, kebun kita ini luas lahannya kurang lebih 5 hektar ya. Kurang lebih 5 hektar luas lahan kita di sini. Dengan bibit yang kita tanam itu bibit PPKS 540 dan PPKS Simalungun, yaitu bibit kelapa sawit yang dibilang orang-orang itu bibit kelapa sawit pelepah pendek ya teman-teman. Nah, berhubung di sini saya menanam kelapa sawit pelepah pendek ini teman-teman, saya juga mau ngebahas tentang jarak tanam ya teman-teman ya. Ada berbagai literatur yang memberikan standarisasi bahwasannya penanaman kelapa sawit produktivitasnya itu bergantung dari yang pertama jarak tanam. Dan kalau saya sendiri itu setuju dengan kata-kata itu, yaitu jarak tanam ya teman-teman ya. Kenapa jarak tanam itu penting? Ya karena yang pertama, dalam kelapa sawit, hal yang paling krusial, hal yang paling sangat menentukan hasil produksinya ke depan, itu yang pertama dari jarak tanam. Jarak tanam dengan pertumbuhan tanaman itu sendiri harus mencukupi unsur hara yang dibutuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, proses fotosintesis. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Nih kelapa sawit saya ini alhamdulillah satu batang pun itu sawitnya nggak ada yang mempunyai apa namanya pelepah sawit itu yang kuning ya teman-teman ya, kecuali yang di bawah ya. Di bawah itu memang masanya pelepahnya tuh udah tua, udah apa namanya tuh sudah mulai rapuh ya teman-teman, dan itu wajar karena di atasnya tumbuh terus. Tapi di atasnya tidak ada yang pelepah kuning-kuning ya teman-teman ya. Itu kelihatan di sini. Karena pemupukan di sini yang saya lakukan pemupukan standar, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya teman-teman, hubungannya dengan jarak tanam, di sini saya menanam kelapa sawit ini dengan jarak tanam 8 kali 9 meter. 8 kali 9 meter ya teman-teman. 8 meter itu jarak antar baris, antara itu ya teman-teman ya, antara itu batang sawit itu dengan batang sawit itu jaraknya tengah-tengah ini 8 meter. Kemudian jarak antar tanaman antara satu dengan yang ini itu jaraknya 9 meter ya teman-teman. Sebenarnya bisa saja saya lakukan 8 kali 8 meter teman-teman, tetapi di sini saya tidak mau mengambil resiko karena saya banyak baca dari literatur, kekurangan dari 88 itu banyak juga ya teman-teman ya. Jarak tanam 88 itu yang mana si pelepahnya itu nanti akan bertemu, tanyakan pelepah antara pelepah ujung dengan pelepah yang ini, itu nanti akan ketemu nih, ini dengan itu akan ketemu nanti.
Kalau dia ketemu teman-teman, artinya di sini ada terjadi persaingan perebutan sinar matahari. Ya, itu yang pertama. Kenapa jarak tanam itu penting? Ya karena kita mengharapkan proses fotosintesis itu dari sinar matahari, yang digunakan sinar matahari, kemudian tanaman disinari matahari itu full 100%. Nah, itu yang pertama. Kalau dia disinari matahari full 100%, insya Allah tanamannya akan berproduksi dengan baik, teman-teman. Kalau dia kurang jarak tanamnya dari 8 kali 9 meter itu, kemungkinan besarnya yang pertama kekurangan sinar matahari, yang kedua terjadi persaingan antar tumpukan stakingan seperti ini ya. Ini terjadi persaingan antar unsur hara, yang mana di antara sela-sela ini nanti akan ada tanaman yang jenis tanaman keras ya, yang bisa menghambat pertumbuhan dari sawit itu sendiri, sehingga penyerapan pupuk yang dimakan oleh sawit itu dimakan juga sama si gulma-gulma tersebut ya, gulma keras tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman, apa dampaknya jika tanaman kelapa sawit kita itu, tanaman apapun ya, kekurangan sinar matahari? Yang pertama, dampak yang paling jelas itu etiolasi ya teman-teman. Apa itu etiolasi? Etiolasi itu tanaman sawit kita itu tumbuhnya cepat, tingginya cepat, tetapi bahasa kasarnya itu letoy teman-teman ya, dan juga buahnya juga sedikit. Kenapa hal ini terjadi? Ya karena hormon auksinnya tadi tidak bekerja dengan baik, karena dia memerlukan sinar matahari ya teman-teman ya, sinar matahari yang banyak, sehingga kelapa sawit ini tumbuh dengan baik. Dalam pertumbuhan kelapa sawit ini, kebutuhan akan sinar matahari itu kurang lebih 3-4 jam dalam sehari. Itu yang paling penting teman-teman. Nah, ini berkaitan juga dengan waktu saya menanam. Di awal saya menanam itu, kenapa saya menanam itu, saya memperhatikan di mana arah matahari terbit dan arah matahari tenggelam. Sini saya perlihatkan ya teman-teman ya. Di sana itu tempat matahari tenggelam teman-teman. Tempat matahari tenggelam dan terbitnya di sini matahari itu teman-teman. Dan ini posisi tanaman saya ini, kalau kita lihat seperti ini, dia akan seperti barisan biasa ya teman-teman. Tidak ada istimewanya, tetapi di sinilah keistimewaan ya, yang saya dapatkan pelajarannya dari berbagai senior saya ya. Saya membuat sistem pancang mata 5. Bisa teman-teman lihat ya. Sistem pancang mata 5 itu dilihat dari arah matahari tenggelam di sana, kemudian matahari terbitnya di sana ya teman-teman. Jadi kita silang kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman lihat seperti ini ya, arah ke kelapa sawit itu. Kalau teman-teman lihat, coba lihat. 1 ya, di situ ya. Itu tengah-tengah. 2. Kemudian di sana 3, di sana 4, itu 5. Ya. Teman-teman bisa lihat ya, dekat-dekatin. Di mana sistem mata 5 yang saya katakan? Ini ya. Ini tengah-tengah. 1, 2, 3, 4 di sana, 5 tengah. Ya, teman-teman ya. Paham ya, teman-teman? Terlihat seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari arah staking yang seperti ini ya lurus saja, teman-teman. Enggak ada mata 5-nya. Tapi kalau teman-teman lihat arah ke sana, kemudian teman lihat arah ke sana, tuh. Ya. Tengah-tengah itu, katakanlah tengah-tengah itu. 1, 2, 3 di sana, 4, 5 di situ. Ya. Oke, itu saja teman-teman pembahasan kita hari ini. Jadi
sebisa mungkin kalau menurut saya usahakan tanaman kelapa sawit pelepah pendek 8 kali 9 meter rekomendasi ya. 8 kali 9 meter, kemudian jarak antar barisnya itu 9 meter, jarak antar barisnya itu 8 meter, jarak antar tanaman itu 9 meter. Itu pelepah pendek. Kalau pelepah panjang, contohnya yang ngambil itu sebisa mungkin 9 kali 9 meter atau lebih dari itu, 9,2 9,3 meter dilebihkan. Jangan pas-pas 9. Karena nanti ketika dia sudah besar baru itu kelihatan kelapa sawit kita itu, teman-teman. Oke, itu saja dari saya, teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang salah-salah saya mohon maaf, karena saya juga petani sawit mandiri yang belajar dari senior-senior saya dan kebanyakan belajar online ya, teman-teman ya. Jadi kalau salah mohon dikoreksi, teman-teman. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.